Halo Sobat Bima, selamat datang di Bimbingan Alumni. Jumpa lagi dengan Kak Mahdi. Kali ini kita akan bahas soal penalaran matematika UTBK SNBT. Let's go! Kita bahas soal yang pertama. Gambar di bawah adalah peta dari beberapa kecamatan di Kota Damai. Jarak kecamatan D ke C adalah 40 km. Terdapat jalan tol berbentuk seperempat lingkaran yang menghubungkan kecamatan E dan C, dan jalan tol lurus yang menghubungkan kecamatan D dan F, serta C dan H. Untuk mencapai satu kecamatan dan kecamatan lainnya dengan menggunakan kendaraan mobil, mobil harus melalui jalan seperti pada gambar. Jarak terpendek yang dapat ditempuh ketika mengendari mobil dari kecamatan C ke kecamatan E adalah berapa kilometer? Nah, karena di sini adalah jarak terpendek yang ingin ditanyakan, pasti lebih cepat atau terpendeknya gitu maksudnya, yaitu yang garis lengkung C ke E gitu. Itu adalah jarak terpendeknya. Karena kalau melewati jalan biasa berarti harus menempuh ya jarak terpendeknya. Kan nggak mungkin lurus, karena kalau mengendari mobil tuh harus melalui jalan garis ya. Jadi kalau untuk jalan biasa seperti ini, ke sini dulu. Karena di sini udah jelasin 40 km, D ke C itu 40 km, maka jarak satu sisinya ini adalah 10 km ya, karena kan D ke C itu 4 sisi persegi tadi. Jadi di sini kalau dari C ke E secara jalan biasa berarti 30 ditambah 30. Itu adalah jalan biasa ya, kita tulis jalan biasa ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 kali 10 berarti 60 km gitu. Nah sekarang kalau seperempat lingkaran gitu ya, kalau yang jalan tol C ke E gitu ya, berarti seperempat dikali pi kali diameter. Nah, karena ini seperempat lingkaran seperti ini, maka diameternya ya, ini jari-jarinya kan berarti 30 km. Ya enggak? Ini pusatnya berarti titik sini gitu. Titik P lah kita bikin. Nah, berarti seperempat dikali pi dikali diameter. Kalau jari-jari 30 kan berarti diameternya 60. Jadi tinggal kita bagi, 60 bagi 4 adalah 15. Jadi 15 pi kilometer. Nah, kenapa ini yang paling jarak terpendek? Karena pi itu kan kurang dari 4, yaitu 3,14 sekian gitu ya. Berarti ini kan sekitar, kalau kita berarti 45 sekian lah gitu. Ya. Nah, sedangkan jalan biasa 60. Berarti jarak terpendeknya adalah 15 pi kilometer. Gitu ya. Jawabannya adalah yang C. Kita bahas soal yang kedua. Gambar di bawah adalah peta dari beberapa kecamatan di Kota Damai. Jarak kecamatan D ke C adalah 40 km. Terdapat jalan tol berbentuk seperempat lingkaran yang menghubungkan kecamatan E dan C, dan jalan tol lurus yang menghubungkan kecamatan D dan F, serta C dan H. Jadi ini soal sama dengan soal yang nomor 1 tadi ya. Untuk mencapai satu kecamatan dan kecamatan lainnya dengan menggunakan kendaraan mobil, mobil harus melalui jalan seperti pada gambar.
Andre mengendarai mobil dari kecamatan G menuju kecamatan D dengan terlebih dahulu melewati kecamatan E dan kecamatan F. Jika laju rata-rata mobil Andre adalah 50 km per jam di jalan biasa dan 30 akar 5 km per jam di jalan tol, waktu tersingkat yang diperlukan Andre adalah berapa menit? Jadi informasi yang pertama diketahui bahwa D ke C itu 40 km. Di sini 40 km. Dari D ke C adalah 4 sisi persegi. Berarti satu sisi perseginya adalah 10 km, gitu ya. Nah, berarti untuk dari kecamatan G menuju kecamatan D dengan terlebih dahulu melalui kecamatan E dan F, berarti rutenya seperti ini. Dari G ke sini, ini 10 km, kemudian ke E, itu udah jelas 20 ya. Lalu menuju ke F ke sini, berarti ini 20 km, ini 10. Sebelum jalan tolnya nih. Nah, ini adalah jalan tol ya. Oke. Berarti untuk jalan biasa ya, jarak yang ditempuh jalan biasa sebenarnya bisa kita pakai hitung cepatnya, kita bikin hitung saja sisinya saja ya. 1 2 3 4 5 6, berarti 6 kali 10 berarti 60 km. Itu jarak yang ditempuh jalan biasa. Berarti waktunya, ini jalan biasa dulu ya. Waktu itu kan jarak dibagi kecepatan. Gitu. Jadi T dari G ke F dulu gitu, GF jaraknya adalah 60 km per, di sini ada keterangan laju rata-rata mobil Andre adalah 50 km di jalan biasa. Jadi kita bagi dengan 50 gitu ya. Ini kan satuannya sudah jam karena kilometer dibagi dengan kilometer per jam. Berarti ini kita bisa coret 6/5, karena ini satuannya menit yang ditanya, kalikan saja 1 jam itu 60 menit. Gitu. Ini kita bisa bagi 60, kita bagi 5, 12, berarti 6 kali 12 adalah 72 menit. Itu di jalan biasa. Nah, sekarang untuk di jalan tolnya, gitu ya. Di jalan tol di situ adalah kita cari dulu secara Pitagoras di sini. Nah, ini siku-siku. Ya, dari F ke D di sini. Ya, ini sisi tegaknya 2 kotak kan, berarti 20 km. Ini satu kotak 10 km. Gitu ya. Maka dari F ke D ini udah pasti 10 akar 5. Caranya adalah 20 itu kan 10 kali 2. 10 ini 10 kali 1 gitu ya. Oke, kalau misalnya saya jelaskan secara ini saya hapus dulu ya. Jadi caranya adalah 10-nya keluarin aja gitu. 10 yang sama kan 10 keluarin. Nah, 1 dan 2-nya kita masukkan di dalam akar. Jadi 1 kuadrat tambah 2 kuadrat gitu. Jadi dari F ke D adalah 10 akar 5. Gitu hasilnya. 10 akar 5 kilometer. Nah, maka waktu dari F ke D gitu, jaraknya 10 akar 5 dibagi dengan kecepatan di jalan tol di soal udah diketahui, yaitu 30 akar 5. Ini 30
akar 5. Ini bisa kita coret akar 5-nya. Ini 0-nya kita coret. Berarti kan di sini 1/3 jam. Berarti waktunya 1/3 jam itu adalah 1 jam kan 60 menit. 1/3-nya berarti 20 menit. Nah, tadi di jalan biasa itu waktunya 72 menit. Ini. Kemudian di jalan tol 20 menit. Berarti waktu tersingkat yang diperlukan berarti totalnya adalah tinggal ditambahkan saja ya. Jadi untuk menghitungnya, jadi waktu total berarti 72 ditambah 20, yaitu 92 menit. Gitu ya. Kita bahas soal yang ketiga. Penghasilan Amir selalu kelipatan 500.000. Caranya, jika penghasilan per bulannya tidak kelipatan 500.000, maka penggenapan akan dilakukan dengan cara menambahkan uang sehingga penghasilannya pada bulan tersebut tepat kelipatan 500.000. Amir akan bayar pajak penghasilan jika ia memiliki pendapatan sebesar 125 juta per tahun. Pada bulan Januari hingga Agustus 2024, ia memiliki pendapatan sebesar 9,5 juta setiap bulan. Berikutnya, pada bulan September dan Oktober, ia memiliki pendapatan sebesar 12 juta per bulan. Rata-rata pendapatan Amir dari bulan Maret hingga Oktober 2024 adalah, jadi di sini dijelaskan informasi yang perlu kita kumpulkan untuk menjawab soal di sini. Ini kan hanya ditanyakannya rata-rata pendapatan Amir dari bulan Maret hingga Oktober 2024. Data yang kita dapat adalah bulan Januari hingga Agustus itu setiap bulannya adalah 9,5 juta setiap bulan. Jadi karena di sini dari bulan Maret ya, jadi kita bagi dalam 2 bagian. Jadi dari Maret sampai Agustus gitu ya, 2024. Oke. Itu adalah pendapatannya kalau dari Maret ke Agustus kan 6 bulan ya. 6 dikali 9,5 juta gitu. Oke. Jadi di sini kalau kita kalikan 6 kali 9 aja 54. 6 kali 0,5-nya 3 gitu ya. Jadi 57 juta. Itu dari Maret sampai Agustus 2024. Kemudian pendapatan dari September sampai Oktober gitu ya. Oktober 2024. Di sini ada keterangan bulan September dan Oktober 12 juta. Ya. Jadi walaupun 2 bulan saya tetap tulis sampai gitu September, mungkin lebih bagus dan aja ya karena hanya 2 bulan kan. Dari September dan Oktober itu 2 bulan. Berarti 2 kali 12 yaitu 24 juta. Berarti untuk menghitung rata-rata ya kita jumlahkan saja 57 juta ditambah 24 juta di sini. Kita bagi dengan dari Maret sampai Oktober 2024 berarti 8 bulan. Gitu ya. Oke. Jadi di sini 57 tambah ya, saya perbaiki dulu nih penambahannya. Ini adalah 81/8.
juta per bulan, gitu ya. Nah, tentunya kalau 81 dibagi 8 itu rata-ratanya tulis X bar gitu ya, adalah 10.125.000. Jadi jawabannya adalah yang B. Demikian pembahasan soal penalaran matematika UTBK SNBT. Kira-kira bahas apa lagi ya? Kalian boleh komen di bawah. Dan jangan lupa subscribe, like, and share video ini. Dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian mendapatkan update video terbaru. Bimbingan alumni, yakin bisa, pasti bisa.